Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hadir Kaisar, Bun, juga teman-teman dari pondok. Iya. Tidak seperti biasanya, kali ini kita rame. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Iya. gimana kabarnya? Baik. Baik, Alhamdulillah. Cuma agak sedih ini, lusa orang sudah tinggalkan Ustadz dengan Ibu Evi sendiri gitu ya. Idul Fitri di rumah. Idul Fitri di rumah. Itu, Ya, Masya Allah. kalau kita tahan bisa bukan banjir air karena hujan, tapi banjir air karena air mata nanti. Ya, jadi Ustadz dengan Ibu Evi tidak berani menahan mereka gitu. Iya, alhamdulillah. Baik, cerita kita hari ini apa? Ya, diskusi kita hari ini masih tetap alumni bertanya, alhamdulillah. Dan kita sudah lewat 9 video alumni bertanya. Kemarin itu kita baru selesai upload 10. alumni bertanya ke 10. Iya. Kayaknya Bun rasa sudah waktunya kita lihat kolom komentar, Ustaz. Ada pertanyaan dari alumni, Iya. masih terkait bulan Ramadan juga. Salah satu alumni kita bertanya di kolom komentar. Bun bacakan ya, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau minta izin bertanya. Kenapa di bulan Ramadan ini saya sering temukan, bahkan saya juga sendiri mengalami hal ini, yaitu kenapa masih ada kemaksiatan atau perbuatan yang tidak sesuai aturan syariat yang dilakukan oleh sebagian umat muslim. Sedangkan kita pernah mendengar hadis bahwa para setan itu dibelenggu selama bulan Ramadan. Karena kan tugas setan itu kan menghasut kita manusia untuk berbuat keburukan. Lantas kenapa manusia masih ada yang masih membuat hal keburukan tadi? Saya juga pernah mendengar bahwasanya sebenarnya ada nafsu juga yang mengambil peran dalam aksi kejahatan ini. Apakah benar, Ustadz? Dan jika benar begitu, maka sebenarnya hakikat nafsu ini sebenarnya apa, Ustadz? Iya. Terima kasih. Iya. Kalau bisa dihadirkan penanya ini, kita hadirkan gitu ya, biar kemudian bisa ketemu lebih dalami gitu. Iya. Apa dia bertanya memang mewakili dirinya, atau dia karena alumni Al-Herat kemudian dititipkan ya pertanyaan untuk sampai ke acara alumni bertanya itu. Iya. Ya. Baik, Ustaz mulai dengan mengatakan yang pertama bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan kekhususan, ya, bulan pengampunan, ya, bulan penuh berkah, dan termasuk itu hadis yang menjelaskan bahwa dalam Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu nerakanya ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, kelebihan daripada Ramadan ini, kalau kita kemudian bisa mulai dengan puasa, maka puasa itu adalah, kalau Ustadz bisa istilahkan itu, madrasah pengendalian diri, ya, itu yang paling top sudah, ya, yang paling luar biasa gitu, ya. Kenapa dikaitkan dengan pengendalian diri? Itu kita punya makanan ini yang nyata-nyata halal, ya. Tapi di antara waktu tertentu, dari mulai terbit fajar itu, waktu subuh sampai terbenam matahari nanti, kita cuma bisa membayangin itu. Kita tidak bisa kemudian duduk menikmati itu seperti hari-hari di luar Ramadan. Bahkan ada hal yang paling
tuntutannya itu paling tinggi gitu, ya, suami istri, tapi kemudian harus saling merelakan, ya, untuk apa? Untuk bisa menggapai pahala Ramadan ini secara maksimal. Dalam waktu yang sama itu tidak bisa kecuali cuma halo Pak, Iya. ya, halo Ma, apa kabar? Iya. Bahkan yang Iya. halal ditinggalkan ya Ustaz. Tinggalkan, ya, ya. Apa meja buka hari ini insya Allah ada isinya, cukup, ya. Ini akan berputar pada hal-hal yang, ya. Dan di hari-hari yang 10 terakhir ini kan masing-masing sudah, ya, memilih Iya. untuk bisa mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Itu dengan kita pernah bahas tentang i'tikaf itu. Iktikaf. Ya, jadi suami minta reda dari istri, istri juga, ya. Nanti capaian daripada niat i'tikaf itu nanti kita kemudian anu sendiri. Iya. Ya, tapi yang ingin dianukan di sini adalah bahwa hal-hal yang merupakan kebutuhan keseharian kita itu kita dibentuk untuk bisa mengendalikan diri kita, tidak menyentuh, tidak makan, tidak minum kecuali nanti pada waktunya, ya. Dan ini berjalan 1 bulan. Iya. Ustaz. Ini bukan percobaan 1 hari, tidak. Iya. Ini yastamir, ya, dia secara terus menerus, tidak terputus, ya, selama 1 bulan kita lakukan. Nah, tentu saja tamrin ini, pelatihan ini pasti ada goalnya itu, ya, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk bagaimana kita mengendalikan diri kita setelah Ramadan ini. Ya, jadi orang bilang puasa itu adalah untuk menyiapkan bekal menghadapi 11 bulan nanti yang berikut. Tapi 11 bulan juga itu adalah persiapan untuk kemudian bisa masuk ke Ramadan ini dengan kesiapan yang dibahasakan oleh Al-Quran, ya, alladzina amanu. Ya, itu mereka-mereka yang beriman. Dan kalau kita kaitkan dengan Ramadan kita tahun lalu, pasti ada hasil. Ya, masa begitu Ramadan selesai terus nol lagi, itu tidak. Iya. Ya, apalagi kalau jurus-jurus Ramadan itu digunakan untuk menghadapi 11 bulan ini. Iya, Ustaz. Ya. Dan pasti sebagaimana dalam Ramadan kita terhindar dari, ya, hal-hal yang, ya, bernuansa dosa dan maksiat, ya, maka kalau kita, ya, istiqamah dalam hal ini, maka pasti 11 bulan juga kita akan lalui karena di sana ada syaratnya kecuali tarawih yang berkurang, ada pengulangan puasanya Senin Kamis, Iya. ada lagi Ayyamul Bait, ya. Jadi untuk menjaga puasanya sendiri ada juga dia punya, iya kan? Iya, Ustaz. Apalagi nanti kita energi bisa, asupan energi tidak terputus, nutrisi tidak, ya. Ya, kalau orang yang kemudian tidak sehat juga tubuh, ya, itu juga puasa ini tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi inilah hal-hal yang kemudian merupakan dukungan, ya, dari kita untuk selalu, ya, melakukan hal-hal yang baik dan berupaya keras untuk menghindar dari, ya. Jadi kalau kemudian menurut ulama gitu, pengertian setan dibelenggu itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama secara literasi, jadi mana pesannya harfiahnya. Iya. Ya, jadi ada betul-betul setan
Belenggu. dibelenggu. Oh, oke. Jadi tidak ada kiasan di situ, Ustaz? Tidak ada kiasan. Baik. Ya, pendapat yang pertama. Iya. Pendapat yang kedua itu kiasan. Nah, kiasan ini terkait dengan apa? Dengan itu, bagaimana syariat ini menyiapkan puasanya yang begitu luar biasa, qiyamul lailnya yang begitu luar biasa. Ya malah nanti sebentar nanti kita akan dengan zakat mal, zakat fitrah, ya. Nah, kalau seseorang yang tidur saja gitu, ya, kemudian azan berbunyi dan dia langsung bangun gitu karena memang sudah terbentuk, terbiasa itu, maka bangun dia yang pertama itu, walaupun belum turun dari tempat tidurnya, itu ikatan setan yang selalu diikatkan ke kita pada tiap malam kita tidur itu satunya terbuka. Ya, ketika Ustadz beranjak meninggalkan tempat tidur ke tempat wudhu untuk bersuci, ketika itu selesai maka ada tali yang kedua itu terbuka. Ya, tapi ketika Ustadz balik dari bersuci itu, berwudu itu, kemudian banting lagi di tempat tidur, maka tali dua-dua itu kembali dia mengikat. Oh. Ya, sehingga orang bisa kemudian, ya, apalagi kalau misalnya anak-anak itu mamanya, bapaknya tidak mengawal itu. Iya. Ya, bisa dia bangun tapi cuma untuk tunjukkan bahwa Pak beda bangun itu. Iya. Ya. Kemudian kembali dia terikat. Tapi kalau dia lanjutkan dengan berada di atas sajadah untuk melakukan perintah itu, maka alhamdulillah ketiga tali yang disebutkan, ya, diikatkan oleh iblis kepada setiap anak Adam ketika tidur itu semuanya terbuka. Dan saat itulah, ya, iblis tadi menjadi pecundang dan lari terbirit-birit. Ya, jadi bukan cuma dibelenggu, dia bisa lari sebagai pecundang. Dan nah, bisa bayangkan kalau amunisi Ramadan yang begitu banyak, ya, itu kita pakai untuk menembak dia. Ya, puasanya kita lakukan dengan benar, ya, qiyamul lailnya kita lakukan dengan benar, mulut, lidah ini kita jaga betul-betul, ya, kemudian kita bersihkan nanti dengan zakat fitrah dan zakat mal, ya. Itu barangkali dia semua kenal ketumpu muka lagi apa. Ya. Ya. Jadi di sini kemudian Ustadz ingin mengatakan tidak salah kita mengumpulkan kedua makna itu. Iya. Ya. Yang tinggal adalah bagaimana kita mengoptimalkan syariat itu dalam diri kita untuk kemudian goalnya kita dapatkan. Ya. Yaitu kita diampunkan. Ya, yang tadi saja kita beri salat saja lari terbirit-birit. Iya. Kalau dalam bulan ini kita mendapatkan pengampunan, ya, ya. Jadi kemudian pertanyaan itu, kenapa orang masih melakukan maksiat? Ya, kenapa sebagian masih melakukan, ya, dosa? Kenapa sebagian masih menjerakan keburukan orang? Ya, dan yang kemudian itu menjadi hal-hal yang sangat dilarang ketika kita berpuasa karena bisa mengurangi, ya, nilai puasa ini sendiri. Ya, jadi kalau kita kemudian mempertanyakan itu, maka jawabannya hadis tadi tidak salah. Ya, pesan itu tidak salah. Ya, justru pelaksana puasa itulah yang punya masalah. Ya, jadi pelaksana puasa itulah yang punya masalah. Dan hal-hal yang begini bukan cuma terkait dengan puasa. Pada ibadat yang lain juga ada hadis, ada ayat yang, ya, barangkali Kaisar bisa menguatkan itu barangkali. Ya. Alhamdulillah tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sikap seorang pendosa yang
melakukan dosa di bulan Ramadan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah ada persamaan bagaimana seorang yang melakukan dosa di bulan Ramadan dengan seseorang yang melakukan dosa tapi mereka ini masih melaksanakan sholat? Karena kan dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan diri ini dari kegiatan yang keji dan mungkar. Iya. Mungkin ada penjelasan dari Ustaz. Iya. Jadi dia hampir sama. Ya. Salat itu kalau kita udah bahas kemarin beberapa salat ya. Iya. Ya. Kalau kita lakukan itu dengan mengikuti aturan-aturan itu, ya maka tidak ada jarak lagi untuk tadi saja berdiri ke tempat wudhu, ke sajadah dia udah pecundang. Iya kan? Nah sekarang ada istilah itu kalau di IT sekarang ya, update. Ya, update. Ya. Kita tadi subuh misalnya. Iya. Ya. Setannya lari terbirit-birit sebagai pecundang. Kita update lagi ke dohor ini. Oke. Iya kan? Betul. Kita cas lagi istilahnya gitu. Betul. Nah, habis dohor kita ke asar gitu. Dan itu berputar besok dan seterusnya. Iya. Kalau itu dengan kesadaran, itu adalah upaya untuk membentengi diri. Ya. Maka ya ayat itu pasti akan terjadi. Jadi bukan ayat yang salah. Ya, bahwa salat itu akan mampu mencegah orang daripada berbuat dengki dan ya. Tapi pelaku salat itu yang belum belum melaksanakan ya fungsi salat ya untuk mencapai goal salat yang tadi dijanjikan. Ya, malah ada satu ayat lagi, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Masa orang salat dapat? Celaka. Ya, alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya. Ya, jadi kelalaian di dalam salat itulah yang kemudian membuat makna salat ini tidak hadir dalam diri dia. Ya. Ya, jadi ini hal-hal hari-hari yang alhamdulillah podcast kita ini ya mungkin satu-satunya yang ada di alam. Ya, makanya kalau para viewers kemudian buka lagi, dia akan dapat di sana suara koko ayam, ya, baik yang ayam jantannya, bahkan yang kecil juga, yang cicit-cicitnya itu terdengar begitu. Iya, ya, ya, jadi ya mudah-mudahan lingkungan ini sekali waktu menjadi saksi untuk ya upaya kita. Ya, bisa menghadirkan kegiatan kebaikan kecil ini ya untuk kemudian terbagi kepada ya saudara-saudara kita yang lain dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Amin. Ini kebetulan ada anak-anak kita semua. Ini sekali lagi Ustadz sedih ini. Ya, besok orang sudah harus ya tinggalkan ya Ustadz dengan Ibu Eve sendiri ya. Tapi mungkin dari pengalaman sampai hari ini puasa kita memasuki yang ke-27, hari yang 26 ya. 27. Ya, ini pasti juga kalau tadi diceritakan bahwa setan itu dibelenggu, ya mungkin Ustadz mau tanya ke orang. Ya, apa yang Ustadz bicarakan ini dengan ya kakak-kakak alumni ini, orang bisa bisa kaitkan dengan suasana Ramadan kita di pesantren ya. Ya, baik yang tahun pertama apalagi pada yang tahun kedua pasti ada peningkatan dan mampu untuk membedakan. Ya, siapa mungkin yang mau? Ya. Oh ya, Nadira silahkan. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Pertama-tama seperti yang Ustadz katakan bahwa syaitan itu selalu ada. Tapi karena aktivitas baik yang selalu kita lakukan di asrama, dengan arahan Ustadz dan Ibu Evi, seperti sholat bersama-sama, mengaji bersama-sama, dan tarawih bersama-sama,
itu yang membuat kita para anak santri asrama ini merasa seperti tidak ada godaan syaitan gitu, Seperti Ustaz. tidak ada salah ya. Iya, jadi itu yang dirasakan teman-teman yang lain. Ya, sama kira-kira ya. Iya, kenapa? Karena itu kita bisa saling bekerja sama dalam kebaikan. Yang tadi disampaikan, ngaji bersama, ya, salat berjamaah, ya, dan setiap waktu kan, orang di sini salat tidak sendirian, tapi selalu berjamaah, ya. Mungkin tambahan orang itu bagi makanan buka bersama, ya, menyiapkan untuk semua, ya, begitu juga makanan sahurnya, ya, secara bersama, iya kan, ya. Kalau dia bisa dilihat setannya, baru kita bisa dengan yakin mengatakan dia tidak ada, iya kan, tapi dia adalah tidak bisa dilihat, cuma bisa dirasakan pengaruhnya. Makanya di surat An-Nas dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisi-bisi dalam hati manusia, minal jinnati wan, ya, dari bangsa jin dan juga manusia. Jadi ada mereka, bukan tidak. Ya, dan juga mungkin ya tidak 24 jam dalam sehari itu tidak melakukan kehilafan, pasti ada. Ya. Dan tandanya apa? Itu Ibu Evi suara besar. Itu tandanya gitu. Jadi tidak usah lihat cari setan di mana, ya. Tapi kalau ada pelanggaran, ya, ada yang tidak sesuai dengan aturan, itu kemudian, ya, pertandanya itu, ya. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menjalani puasa ini, ya, sudah akan mengakhiri beberapa hari ke depan. Kita bersyukur, ya, khususnya yang kelas 7, pengalaman pertama puasa di pesantren, ya. Nah, nanti pulang kembali ke rumah, kebiasaan yang sudah dibangun selama 20 hari lebih ini tolong dipraktekkan. Ya, bapak, ibu, seperti ini ketong deh. Ya, dan tidak ada kalah pentingnya adalah ketika kembali ini sudah harus berperan untuk membantu ibu maksimal menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah. Ya, siapkan bapak punya, ya, teh bukanya, ya, kola bukanya, ya. Artinya terlalu banyak nanti bapak sakit. Ya. Ya, jadi itu kesempatan orang untuk kemudian menunjukkan hasil dari orang di pesantren itu seperti apa. Saya doakan mudah-mudahan, ya. Ya, baik, positif, ya, untuk ini juga jadi modal kita untuk kemudian melangkah ke, ya, setelah masuk Ramadan kita sudah akan menghadapi persiapan untuk, ya, ulangan penaikan kelas, ya, kakak-kakak nanti, ya, mengakhiri, ya, ujian akhir madrasahnya, ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kekuatan dalam Ramadan, energi yang kita peroleh ini jadi energi yang positif untuk kita nanti lebih, ya, lebih giat ke depan. Ya, jadi tanda setan ada itu kalau dapat teguran, karena, ya, ya, mudah-mudahan orang hadir ini dilihat oleh papa mama, dilihat oleh orang tua yang lain, ya, bahwa, ya, pondok kecil ini, ya, selalu beraktivitas, selalu berkembang, dan di Ramadan tahun ini banyak hal-hal baik yang kita bisa berikan itu. Ya. Jadi kembali ke masalah tadi, nanti kepada ananda kita, ya, yang bertanya ini, ya, mungkin itu masalah ada pada mereka-mereka yang masih melakukan maksiat dan dosa dalam bulan yang penuh rahmat ini. Ya, kita minta ampun kepada Allah. Ya, kita, ya, meminta supaya, ya,
kesalahan-kesalahan ini dimaafkan, dan kita nanti ke depan sana menjadi ya al-faizin, ya hamba-hamba yang menang karena bisa melewati ya tugas Ramadan ini dengan baik. Sekali lagi, hadis tidak salah, ya, pernyataan Rasulullah tidak ya sangat sesuai, ya, yang masalah adalah ya ada pada diri kita Sendiri. masing-masing. Masing-masing. Ya, demikian barangkali ya yang kita bisa ini kan menjawab pertanyaan. Baik. Ya. Iya. Iya, Ustaz. Ini coba Bun rangkum ya, Ustaz ya. Untuk teman kita yang bertanya, teman alumni kita yang bertanya di kolom komentar, dan ini juga buat bekal Kaisar, Bun, juga adik-adik di sini. Bun ambil satu kata kunci yang tadi Ustadz bilang bahwa semua ini itu tergantung pada kesadaran kita. Iya. Kesadaran kita sendiri. Kita kita sibuk mempertanyakan peran ayat kepada kita, padahal ayat itu sebenarnya fungsinya adalah tuntunan. Tuntunan itu kemudian tidak bisa bekerja kalau kita tidak membangun kesadaran diri atau tidak mematuhi tuntunan itu. Betul. Ya. Jadi contoh tadi, ini juga bekal buat adik-adik yang nanti pulang insya Allah. Seperti yang Ustadz jelaskan bahwa Ramadan ini kita update. Jadi begitu pulang dari sini, jangan kemudian apa yang sudah dipelajari di sini, apa yang sudah dirutinkan di sini, membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, ketika sampai di rumah selesai, tidak ada update, ya. Jadi itu bisa jadi bekal juga. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya berhenti di sini semangatnya, tapi juga bisa kita bawa untuk 11 bulan ke depannya. Menghadapi 11 bulan yang, betul, yang seperti yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa ketika berangkat atau memasuki Ramadan, maka yang kita inginkan adalah kita menjadi lebih baik daripada bulan-bulan yang kemarin. Iya. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi ya orang juga nanti akan bisa menyimpulkan apa yang ketong ya. Kalau kemudian ada yang terlupa ini Ustadz bilang apa ya, silakan diputar episodenya. Ya. Ya. Kalau boleh nanti dari episode 1 sampai ini yang ke-11 ya, bisa diputar, bisa dilihat lagi, dan semua itu adalah ya penjelasan-penjelasan kebaikan yang perlu memang kita miliki, ya. Nanti cerita di rumah bagaimana, Ustadz akan menunggu untuk mendengar gitu. Ya, gimana Idul Fitri ini orang lalui, ya, bagaimana pesan-pesan tadi, ya, melayani Bapak Ibu, membantu, ya, menyenangkan, ya. Ustadz tunggu, ya, untuk di Syawal, ya, ini Ustadz yang kami kerjakan. Ya, siap semua? Ya, siap. Ya, demikian barangkali. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti yang nonton bisa merasa terjawab. Amin. Dan bisa mengambil hikmah dari pesan kita ini. Siap, Ustaz.